Sekarang kita telah masuk ke dalam Google Colab. Kita tinggal mengerjakan kode program atau kode Python-nya. Langkah yang pertama, kita akan mengimport modulnya, yaitu modul JSON. Modul JSON digunakan untuk menyimpan dan membaca data buku dalam format JSON ke dalam file buku data.txt. Format JSON memudahkan penyimpanan list dan dictionary dalam bentuk yang bisa dibaca ulang oleh program. Langkah selanjutnya, kita tambahkan file untuk menyimpan data buku. Kita menggunakan variabel file garis bawah name untuk menyimpan nama file tempat data buku akan disimpan. File ini digunakan untuk menyimpan data buku secara permanen sehingga tidak hilang saat program ditutup. Selanjutnya, kita menambahkan fungsi untuk membaca data dari file. Open dalam kurung file garis bawah name tanda kutip R itu digunakan agar file dibaca dalam mode read. JSON.load dalam kurung file itu digunakan untuk membaca file dan mengubahnya ke dalam list Python. Except dalam kurung file not found error itu jika file tidak ditemukan atau formatnya salah, kembali ke list kosong agar program tetap berjalan. Sekarang kita buat kode untuk menyimpan data ke file. Open file name dalam kutip V itu digunakan untuk membuka data dalam mode write atau agar bisa ditulis. JSON dump digunakan untuk menulis data dalam format JSON agar lebih rapi dan mudah dibaca. Sekarang kita tambahkan fungsi untuk menambahkan buku. Dari fungsi di atas, program meminta input dari pengguna berupa kode, judul, penulis, tahun, harga, dan lain-lain. Data buku disimpan dalam bentuk dictionary. Data append dalam kurung buku baru itu digunakan untuk menambahkan buku baru ke dalam list data. Simpan data dalam kurung data itu digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam file. Sekarang kita buat fungsi untuk menampilkan daftar buku. Program membaca daftar buku dari file. Jika daftar kosong, akan muncul tampilan tidak ada buku dalam daftar. Jika ada buku, cetak buku dalam format tabel menggunakan f-string. Sekarang kita buat fungsi untuk mencari buku berdasarkan judul. Program meminta input judul buku agar mencarinya dalam daftar buku. Keyword lower membuat input menjadi huruf kecil agar tidak terjadi case sensitif. Kode hasil sama dengan dalam kurung itu mencari buku yang memiliki kata kunci. Jika ditemukan, tampilkan dalam format tabel. Sekarang kita buat fungsi untuk menghapus buku berdasarkan kode. Program meminta kode dari buku yang ingin dihapus. Kode data baru dalam kurung itu program akan membuat daftar baru tanpa buku yang ingin dihapus. Jika tidak ada perubahan berarti buku tidak ditemukan. Jika ditemukan, data diperbaharui dan disimpan ke dalam file. Sekarang kita buat fungsi untuk menu utama program. Loop while true itu digunakan untuk supaya program tetap berjalan ketika pengguna belum keluar. Menu pilihan 1-5 itu digunakan untuk menghubungkan setiap fungsi sesuai dengan input pengguna. Jika input bukan 1-5, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid. Sekarang kita coba jalankan program yang telah kita buat. Dari program yang telah kita buat akan muncul tampilan seperti ini. Sesuai dengan apa yang diminta, kita tinggal menginput data-data yang sesuai agar kita bisa menambahkan buku dalam file ini. Kita coba tambahkan bukunya, kita masukkan kode buku yang kita inginkan. 1, 2, 3, 4 saja. Kita tekan klik input.
Sekarang kita akan masukkan judul bukunya. Kita masukkan judul bukunya saja, informatika saja ya. Kita input. Sekarang kita diminta untuk menulis buku. Saya akan memasukkan nama saya sendiri ya, karena ini masih merupakan contoh alfa ya. Lalu kita tulis tahun terbitnya 2025 saja, 2026, 2025. Sekarang kita masukkan harga buku 5.000 saja. Sekarang kita kembali ke daftar menunya. Sekarang kita coba cari bukunya, daftar buku. Kedua, tampilkan daftar buku. Kita lihat akan muncul pesan dari buku yang telah kita tambahkannya sesuai dengan data-data yang telah kita input. Outputnya juga akan sama dengan buku yang kita cari. Ini berarti programnya sudah baik dan berjalan dengan lancar. Itulah kode Python dari sistem manajemen buku dari toko bukuku. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya tampilkan dapat manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.